Oke, selamat datang mahasiswaku kembali ke mata kuliah manajemen. Kali ini kita akan bahas mengenai pertemuan kedua dari buku ini ya, dari buku manajemennya Robin, Start from page 80 ya, to 130 gitu ya. Kalian bisa pelajari di situ. Nah, dalam pertemuan kedua mengenai pengambilan keputusan ini, dengan bukunya manajemen dari Robin, kita akan bahas mengenai pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini merupakan salah satu kunci sukses ya dalam belajar manajemen dan karir Anda nantinya. Karena dengan mengetahui bagaimana mengambil keputusan yang baik dan efektif, kalian akan dengan tepat menjadi seorang leader gitu ya. Nah, pengambilan keputusan sendiri merupakan suatu cara menetapkan satu pilihan di antara dua pilihan, alternatif pilihan yang ada. Makanya untuk menjadi seorang good choicer gitu ya, itu kalian bisa belajar pengambilan keputusan. Jadi kalian sebagai seorang decision maker, kalian harus bisa ya mulai belajar di manajemen ini. Nah, kemudian dalam pokok bahasan ini kita akan fokus ke 3 hal, yaitu pertama tahapan pengambilan keputusan, lalu yang kedua mengenai pendekatan dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga tipe keputusan dan kondisi pengambilan keputusan. Bapak berusaha untuk menjelaskan dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah, kita ke tahapan pengambilan keputusan. Tahapan pengambilan keputusan menurut Robin itu ada 8 gitu ya. Yang pertama, identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini kalau di slide itu kan untuk adanya proses pengambilan keputusan itu dimulai dengan adanya masalah gitu ya, dengan adanya masalah atau ketidaksesuaian antara kondisi real itu ya dengan kondisi yang diinginkan. Nah, namun ketidaksesuaian tanpa tekan untuk mengambil tindakan menjadi masalah yang bisa ditunda. Untuk itu kita perlu melakukan identifikasi masalah. Nah, kalau di slide yang sudah dibagikan gitu ya, itu identify problem ya, kita ya berusaha mengetahui problemnya apa gitu ya. Kalau di slide yang ke-6 itu kan membahas mengenai penjualan yang dibutuhkan itu ya, komputer baru gitu ya, mail sales reps need. Jadi butuh sebuah komputer baru gitu ya. Kita mengidentifikasi masalahnya ya mungkin karena sekarang eranya belajar dari rumah gitu ya, butuh prasarana baru ya, salah satunya laptop. Saya pengen laptop terbaru gitu ya, laptop baru gitu ya, karena mungkin di kosan adanya PC gitu ya. Nah, habis itu yang kedua yaitu kita melakukan uraian kriteria keputusan. Nah, kita akan mengurai kriteria keputusan setelah tadi para manajer mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Kriteria keputusan penting untuk menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan. Artinya, manajer harus menentukan yang relevan dalam pengambilan keputusan. Kalau Bapak Bapak bilang itu misal di kriteria keputusan, kalau tadi laptop misal RAM-nya kita butuh spek buat misal video call gitu ya, lalu kita bisa buat scan, kita bisa buat beberapa aplikasi untuk tugas gambar gitu ya. Makanya di uraian kriteria keputusan tadi
akan membutuhkan misal berapa sih biaya yang dibutuhkan gitu ya. Lalu kira-kira kalau saya pilih laptop itu resikonya apa gitu ya, resiko yang terjadi kegagalan, fail possibility, lalu hasil yang diinginkan, performance. Jadi di kriteria itu misal kalau saya beli laptop baru itu harus bisa mendukung hasil yang bagaimana gitu ya. Nah kemudian dari urian kriteria keputusan tadi kita lakukan pembobotan terhadap masing-masing kriteria sehingga muncul prioritas yang tepat dalam mengambil keputusan. Nah di sini ketika kita melakukan bobot, kita bisa melakukan pendekatan sederhana untuk melakukan ini. Misal memberi kriteria paling penting, punya bobot 10 gitu ya. Dan kemudian menetapkan bobot selanjutnya lebih kecil daripada yang paling penting gitu. Misal saya pengen kalau di contoh ini kan komputer ya, di contoh ini komputer itu misal memori storage itu ya, di tempat penyimpanan laptop poin 10, baterai kalau baterai gak penting lah kan bisa dicas gitu ya, misalnya baterai 8, terus beban membawa gitu, berat berapa sih beratnya, nggak terlalu penting juga, toh ditaruh di meja gitu kan selama work from home gitu ya, atau study from home gitu ya. Terus garansi, lalu misal saya mau kualitas displaynya yang 4K, 5K, 8K gitu kan ya, silakan gitu ya. Nah kita melakukan pembobotan terhadap kriteria tersebut. Nah setelah tadi muncul prioritas yang tepat dalam mengambil keputusan, langkah berikutnya mencari alternatif keputusan. Jadi setelah kita tadi ini prioritasnya, misal kalau tadi beli laptop, alternatifnya beli bla 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 gitu. Misal saya mau beli laptop merek, kalau di contoh ini misal merek HP, Sony gitu ya, Dell, berdasarkan jenisnya. Misal kalau HP saya mau ProBook gitu, kalau Lenovo saya mau IdeaPad ya. Itu yang atau yang agak mahalan yang ThinkPad gitu ya, atau saya mau Sony yang Vaio gitu, atau Apple yang seri apa gitu ya. Jadi memang kita mulai mengembangkan alternatifnya. Kemudian setelah kita mencari alternatif keputusan, nah kita lakukan analisis alternatif keputusan itu. Kita bikin kalau Bapak bilang tuh pro konnya, jadi cost and benefitnya. Jadi kita tahu setiap alternatif itu ada keuntungan, ada strength weakness-nya apa sih. Kalau yang merek HP misal, dia murah bagus tapi misal layanan purna jualnya lama gitu ya, atau nggak ada, atau jauh, hanya di Jakarta aja. Nah itu kalian harus menganalisis setiap alternatif keputusan yang ada di poin sebelumnya gitu ya. Itu cost benefitnya apa, strength weakness-nya apa, pro and con-nya apa gitu ya. Setelah kita melakukan analisis terhadap tadi alternatif keputusan, maka langkah selanjutnya memilih alternatif terbaik. Nah pemilihan alternatif terbaik ini harusnya gitu, didasarkan pada penilaian bobot. Jadi ketika tadi kan kita sudah menentukan pembobotan nih, nah habis itu kita mencari alternatifnya, lalu kita analisis pro konnya. Nah kita memilih alternatif terbaik dengan cara apa? Dengan cara melakukan penilaian atas bobot tertinggi dalam memecahkan masalah. Misal tadi memecahkan masalahnya, saya mau laptop yang ada kameranya gitu ya, kameranya yang terang, soalnya supaya kalau video call jernih gitu ya muka saya gitu ya. Itu silakan aja kalau mau memberikan bobot tertinggi gitu ya. Nah setelah memilih alternatif terbaik, kemudian langkah ketujuhnya yaitu melaksanakan keputusan. Nah melaksanakan keputusan ini penting, meskipun dari pembobotan dia nilainya tertinggi, namun istilahnya dalam kata hati gitu ya, kata
hati seorang decision maker, kok ini sih yang dipilih, kan ini kan mereknya merek baru gitu ya. Tapi karena tadi kan kalau dalam prinsip ekonomi misal dengan pengorbanan yang sedikit tapi hasil yang maksimal gitu kan, itu masa kita memaksakan kayak merek handphone itu kita mau beli merek yang gambar buah atau lebih merek yang gambar Indomie yang Mimi gitu ya. Nah itu kita mau pilih yang mana. Nah, melaksanakan keputusan dengan komitmen dalam pelaksananya itu penting. Nah setelah kita melaksanakan keputusan, langkah yang paling penting yaitu yang terakhir, melakukan evaluasi atas hasil keputusan. Nah keberhasilan suatu keputusan kan tadi kan kita ketika menguraikan kriteria kan salah satunya performanya. Jadi apakah keputusan yang kita pilih dapat mengatasi performa yang ada. Nah itu kita lakukan evaluasi. Bila ada kekurangan atau kelemahan, di mana salahnya. Jadi kita bisa tahu kesalahan kita itu ketika kita melakukan evaluasi. Di langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan memang tadi kita melakukan evaluasi. Jika hasil diinginkan belum tercapai, maka tadi seorang manajer atau seorang decision maker ya dapat mempertimbangkan untuk kembali ke langkah sebelumnya, atau bahkan mungkin mempertimbangkan untuk memulai seluruh pengambilan proses keputusan. Nah ini berarti kalau tadi beli laptop udah beli lagi dong Pak. Bisa saja sih terjadi. Maka kadang ketika kita beli harga murah dan gak sesuai dengan peruntukannya, terpaksa kita jual balik dengan lebih murah gitu ya harganya. Udah dapatnya lebih murah, kita jual lebih murah lagi. Nah kita beli yang baru, yang menurut hasil evaluasi kan ini misalnya baru pertemuan kedua, ternyata kameranya bagus, cuma karena VGA-nya dikit gitu kan, jadi nge-lag gitu misalnya, jadi perlu beli laptop baru. Maka yang kemarin udah dibeli masih ada warantinya, kita jual balik dan kita beli baru lagi. Itu bisa saja terjadi. Jadi mulai dari awal. Maka dalam proses dalam pengambilan keputusan, tahapan pengambilan keputusan itu ada 8 ya. Kita ulang lagi ya. Jadi yang pertama kita mengidentifikasi masalah, lalu kita menguraikan kriteria keputusan, kita ingin apa sih di keputusan kita pilih, lalu kita memberikan bobot tiap kriteria tadi, kita bobotin sehingga timbul prioritas ya, prioritas paling atas apa sih, kemudian dari kriteria lalu dan tadi kita mencoba mengembangkan alternatif gitu ya, kita cari alternatif keputusan yang ada, lalu kita melakukan analisis cost benefit, lalu strength weakness-nya gitu ya, melakukan analisis, kemudian kita melakukan pemilihan alternatif terbaik dengan menilai berdasarkan bobot tadi yang sudah kita sepakati, kemudian kita laksanakan dengan penuh komitmen, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi hasil keputusan. Oke. Nah, lalu subpokok bahasan yang kedua yaitu mengenai pendekatan dalam pengambilan keputusan. Ada 3 pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ada di slide itu. Yang pertama rasionalitas gitu ya, kemudian rasional terikat, jadi ada bounded rationality, dan yang ketiga intuisi gitu ya. Nah rasionalitas ini keputusan dan pengambilan keputusan yang berdasarkan sepenuhnya objektif dan logis. Jadi mengambil keputusan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Kemudian mengambil keputusan yang tepat akan mengantar ke pemilihan alternatif yang maksimal untuk mencapai tujuan. Nah, ketika kita melakukan pendekatan secara rasionalitas, asumsinya tadi pengambilan keputusan objektif dan logis, pengambil keputusan memiliki tujuan yang jelas, lalu mengambil keputusan yang tepat untuk mengantarkan ke pemilihan alternatif. Nah, memang ketika rasionalis ya logis gitu ya, penuh perhitungan. Jadi ketika kita rasional, ketika
misal kondisi awal-awal COVID itu ya, oh, kira-kira yang kita butuhkan nanti itu misal karena saya sering keluar maka saya butuhkan masker, hand sanitizer, itu logis penuh perhitungan ini berapa gitu ya, apa aja yang dibutuhkan untuk keluar dari rumah. Misalnya kita butuhkan masker, kita butuhkan hand sanitizer gitu ya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu bounded rationality. Jadi kalau di slide itu dibilangnya rasional terbatas gitu ya. Bounded rationality. Nah, rasional terbatas itu pengambilan keputusan yang rasional, sebenarnya masih rasional gitu ya, tapi terbatas oleh kemampuan individu untuk memproses informasi. Jadi meskipun kita berpikiran logis, tapi karena informasi yang tersedia itu terbatas gitu ya. Misal, banyak informasi yang ditutupi atau abu-abu, atau mungkin istilahnya kalau sekarang tuh hoax tapi fakta gitu ya. Hoax tapi fakta, karena nunggu berita aslinya masih lama, masih diupdate misal seminggu kemudian baru keluar. Nah ini kan ya kita rasional tapi terbatas. Misal perlu nggak sih kita pakai masker, tapi katanya masker itu misal buat yang sehat gitu. Pengen aja tuh kalau ketika kita tetap pakai maskeran, WHO aja baru ngumumin bulan April gitu ya. Jadi antara yang sakit sama yang sehat ya semua butuh pakai masker. Nah itu kadang kita rasional, masa sih yang hanya yang sehat aja kan gitu kan. Nah itu atau masa hanya yang sakit aja gitu ya, yang sehat nggak perlu masker kan, supaya kita nggak jadi sakit ya udah kita maskeran aja gitu ya. Nah itu memang karena tadi dibilang terbatas karena kemampuan individu untuk memproses informasi itu tidak lengkap gitu ya. Jadi kadang nggak memuaskan gitu ya, tidak dianggap memuaskan, bukan memaksimalkan. Jadi di situ makanya kita butuh eskalasi komitmen, yaitu peningkatan komitmen terhadap keputusan sebelumnya walaupun ada bukti yang menyatakan bahwa keputusan mungkin salah. Ini di rasional terbatas memang kadang tidak hanya berdasarkan rationality atau perhitungan yang lengkap gitu ya, tapi juga bisa juga atas dasar keputusan sebelumnya gitu ya. Kalau ini maka butuh pakai masker gitu ya. Kemudian pendekatan yang ketiga itu intuisi. Intuisi itu sebenarnya menurut Bapak komplementer, melengkapi antara keputusan yang rasional dan rasional yang terbatas gitu. Jadi seorang manajer yang memiliki pengalaman dengan jenis masalah atau situasi serupa kadang sering bertindak cepat, karena keputusan berdasarkan intuisi merupakan pembuatan keputusan yang didasarkan pada pengalaman, pada perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Jadi pengambilan keputusan secara intuisif ini dari proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi penilaian. Manajer yang mengalami perasaan dan emosi yang kuat ketika membuat keputusan sebenarnya mencapai kinerja pengambilan keputusan yang lebih tinggi gitu ya, terutama ketika mereka memahami perasaan ketika membuat keputusan. Misal apakah seorang manajer perlu memutuskan pegawainya work from home gitu ya. Ini kita perlu work from home nggak sih? Ternyata memang diperlukan gitu ya, memang diperlukan karena ketika pegawai datang ke kantor misal dalam kondisi takut, maka kinerjanya tidak tercapai. Misal karena mungkin kantornya di dunia seni tulis gitu ya, nulis kan bisa dari rumah, siapa tahu lebih banyak inspirasi gitu ya, lebih banyak inspirasi. Makanya udah diputuskan oleh manajer kerja aja dari rumah. Itu merupakan intuisi dari seorang manajer gitu ya. Hanya kalau bilang intuisi itu ada 5 jenis keputusan gitu. Jadi bisa keputusan berdasarkan data dari pikiran bawah sadar. Jadi dia ngitung kalau ini
misal semakin lama semakin banyak orang jualan hand sanitizer gitu ya, tapi harganya makin mahal. Saya putuskan beli sekarang atau enggak sih gitu ya. Ada flash sale nih ya, itu kadang. Lalu keputusan berdasarkan nilai etika atau budaya. Misal kita memutuskan sesuatu itu udah sesuai, karena penilaian pengambil keputusan secara efektif ya kita harus memahami budaya. Misal kalau budayanya kita akan menolak orang mudik enggak sih? Nah ini kadang bukan pemerintah lambat memutuskan, tapi ya penuh pertimbangan. Apakah ketika nanti putuskan sekarang ternyata udah diketemukan obatnya, misal kayak kasus COVID ya kan, makanya masih lama ya ntar aja lah gitu ya mudik gitu ya. Itu bisa keputusan berdasarkan nilai etika atau budaya. Lalu keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu, kemudian keputusan berdasarkan perasaan atau emosi. Nah ini harusnya sih kalau manajernya cowok nggak ada gitu ya. Kemudian keputusan berdasarkan kognitif. Nah kognitif ini tadi keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan. Makanya seorang manajer yang punya pengetahuan, punya pengalaman khusus, dia secara intuisi tidak hanya rasional tapi didasarkan atas tadi pengalaman dan pengetahuan dia gitu ya. Tidak hanya berdasarkan wah ini kalau harga emas terus tinggi kita beli, rasionalnya kan gitu kan, atau kita jual atau. Nah intuisinya tadi secara kognitifnya pengetahuan tidak selalu harga yang naik itu mencerminkan harga sebenarnya, makanya kita perlu hold dulu gitu, nahan dulu. Itu kadang dibutuhkan oleh seorang manajer, kapan saatnya membeli dan kapan saatnya melepas gitu. Nah itu 3 pendekatan dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama rasionalitas, kemudian rasionalitas terbatas, dan yang terakhir itu yang ketiga sebagai komplementer itu intuisi tadi. Nah sekarang ke tipe-tipe keputusan. Nah tipe-tipe keputusan sebenarnya cuma ada 2 tipe keputusan itu. Jadi tipe keputusan itu didasarkan kepada masalah yang terstruktur atau ke masalah tidak terstruktur. Nah untuk masalah yang terstruktur itu keputusannya keputusan terprogram gitu. Jadi ketika misal masalah terstruktur itu masalah yang common ya, yang sudah pernah terjadi. Misal kalau cash perusahaan nggak ada penerimaan gitu ya, lalu yang beli udah nggak ada, ya udah kita PHK aja gitu misal gitu ya. Nah itu terstruktur gitu ya. Ini orang ini nggak perform, lalu nggak pernah masuk, udah kita PHK misal gitu. Tapi ternyata kan ada masalah yang tidak terstruktur, ternyata dia nggak perform karena menderita penyakit gitu ya, COVID misal gitu. Itu tidak terprogram. Makanya kita perlu melakukan keputusan-keputusan yang unik gitu, yang tidak terprogram. Nah tipe keputusan tadi kan ada 2, keputusan yang terprogram akibat masalah terstruktur, dan yang ketiga adalah keputusan tidak terprogram karena masalah tidak terstruktur gitu ya. Nah keputusan terprogram itu keputusan kadang berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Makanya kan di keputusan terprogram itu ada jenisnya, ada kebijakan, ada prosedur, ada peraturan. Contoh nih, misal ada masalahnya, misal pelayan restoran menumpahkan minuman ke pelanggan. Wah, pelanggannya marah-marah kan. Lalu dia nanya ke manajer, gimana pelayanmu? Wah, baju saya mahal nih gitu kan. Akhirnya tadi karena dia ini masalahnya udah terstruktur, udah biasa lah itu kan, maka keputusan terprogramnya prosedurnya gimana, misal oke, Bapak nanti Bapak kita kasih makanan lagi, kemudian untuk biaya laundrynya misal nanti silahkan Bapak lakukan pembersihan sendiri, nanti bisa direimburse ke kita gitu. Nah itu kita bisa lakukan keputusan terprogram gitu ya. Jadi karena ini biasanya kalau udah manajer yang di bawah, di low management gitu ya, itu bisa melakukan keputusan terprogram. Nah sedangkan keputusan tidak terprogram akibat masalah tidak terstruktur itu, ini baru
kondisinya unik karena kan dia nggak common ya. Nah, misal kayak sekarang ini kan kondisi pandemi gitu ya, COVID di mana-mana, itu kan merupakan eh, kondisi yang unik gitu ya, yang baru, tidak biasa, di mana informasi atas permasalahan tersebut tidak lengkap. Kita mau melakukan work from home gitu ya, tapi kan nggak tahu kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya itu. Ini di sini potensial ada virus nggak, itu kan nggak, kita masih informasinya kurang lengkap. Namun untuk manajer tingkat bawah pasti akan dinaikkan ke manajer tingkat tinggi, karena biasanya keputusan tidak terprogram ini dilakukan oleh pengambil keputusan paling tinggi gitu ya. Misal kalau keputusan yang tidak terprogram ini kan tadi keputusan-keputusan unik khusus gitu ya, sehingga biasanya kita perlu perlu langkah cepat atas kondisi yang tidak biasa itu. Makanya biasanya dilakukan oleh manajer yang tingkatannya lebih tinggi gitu ya. Nah, secara karakteristik keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram itu dibedakan atas tipe permasalahannya. Kalau tadi kan tipe permasalahannya keputusan terprogram terstruktur, kalau yang keputusan tidak terprogram itu tidak terstruktur. Secara tingkat manajerial, misal keputusan terprogram dilakukan oleh manajer tingkat rendah, sedangkan keputusan tidak terprogram dilakukan oleh manajer tingkat atas. Kemudian kalau keputusan terprogram itu biasanya karena frekuensinya berulang rutin itu ya, kita bisa sudah siap ya, berulang rutin. Sedangkan yang tidak terprogram itu frekuensinya baru, tidak biasa. Kemudian yang berdasarkan informasinya, karakter informasi keputusan terprogram itu tadi lengkap, tersedia. Misalnya kalau ini nilainya berapa, jatuh berapa gitu ya, ketumpahan berapa kayak tadi ya. Sedangkan keputusan tidak terprogram itu banyak biasnya, tidak lengkap informasinya. Lalu untuk solusinya tergantung pada apa tipe keputusan yang terprogram tadi, tergantung pada prosedur, aturan, kebijakan. Sedangkan yang keputusan tidak terprogram lebih ke kreativitas, karena unik kan, butuh kreativitas seorang manajer judgment. Misalnya untuk work from office itu kalian boleh work from office, tapi kalian harus punya dampak luas kerjanya, misalnya kalian melakukan penjualan online atau melakukan apa gitu yang membuat perusahaan jadi lebih maju kan gitu ya. Karena kan keputusannya balik lagi dalam rangka apa, mewujudkan tujuan organisasi. Nah, sekarang di pembahasan yang terakhir itu ya, pembahasan terakhir yaitu kondisi pengambilan keputusan. Kondisi pengambilan keputusan itu ada 3, yaitu kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Ya kayak sekarang ini, kondisi sekarang ini penuh ketidakpastian gitu kan. Bahkan kalau kalian baca detik gitu ya, penjualan minyak mentah gitu ya, itu sampai minus $35. Wah, ini saatnya beli dong harusnya kan gitu kan. Ya beli sih beli kalau kita punya storage lah. Kalau kita nggak punya storage, mau taruh mana kan gitu kan. Kita bangun kelamaan, minyaknya kan harusnya untuk pengapalan bulan April gitu ya, nyampainya ke Mei gitu. Nah, kepastian, kondisi pengambilan keputusan kepastian itu situasi ideal. Jadi dia ideal membuat kebijakan. Jadi situasi ideal untuk membuat keputusan yaitu kepastian, yaitu situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari step in alternatif itu diketahui. Jadi udah pasti kalau kita beli sekarang besok harga naik gitu ya. Itu penuh kepastian itu ya. Misal karena indikatornya barang langka gitu ya. Barang langka. Lalu harganya naik. Maka kita supaya bisa mendapatkan dengan harga murah, gimana caranya? Ya udah kita impor gitu ya. Nah, ini kita impor. Itu bisa itu. Jadi udah ada pasti. Jadi ada indikator-indikator itu pasti oke. Gak harus kita misal barang sekarang bahan mentah mahal. Apakah kita harus produksi ataukah kita lebih baik mencari barang produksi lain gitu ya yang bisa mensubstitusikan. Nah itu ada kepastian dan juga mungkin ada ketidakpastian di situ. Ketika tadi keputusan manajer itu akurat karena hasil dari step alternatif diketahui.
Sedangkan risiko memang kondisi yang jauh dari ideal. Namun dengan kondisi tersebut pembuat keputusan masih dapat memperkirakan hasil yang dicapai. Jadi si pembuat keputusan dapat memperkirakan kemungkinan hasil tertentu. Di bawah kondisi risiko, manajer memiliki data historis gitu ya. Data historisnya, penjualan kita segini, kita harusnya bagaimana gitu ya. Jadi dia punya data historis, punya pengalaman pribadi masa lalu, atau informasi sekunder. Informasi sekunder itu informasi yang didapat dari pihak lain gitu ya, yang memungkinkan mereka menetapkan probabilitas untuk berbagai alternatif. Jadi dari informasi-informasi tadi diolah oleh manajer, probabilitasnya sebelum dia diambil alternatif keputusan yang tepat apa gitu. Jadi meskipun jauh dari ideal, tapi manajer masih bisa mengambil keputusan yang baik gitu ya. Nah, ketidakpastian. Jadi kondisi mengalami ketidakpastian ini di mana pembuat keputusan tidak memiliki kepastian maupun perkiraan kemungkinan yang masuk akal, sehingga sering memaksa para manajer menggunakan tadi intuisinya, kreativitasnya, perasaan gitu ya, serta kata hati yang lebih kepada orientasi psikologis si decision maker tadi dalam menilai informasi yang terbatas. Makanya itu dibutuhkan. Nah, situasi ini tadi di mana pembuat keputusan tidak memiliki kepastian atau estimasi probabilitas yang masuk akal tersedia gitu ya. Makanya informasi yang tersedia tadi lebih diolah dalam kondisi orientasi psikologis si pembuat keputusan. Kalau manajer yang optimis gitu ya, mengikuti pilihan maksimal, misal memaksimalkan pilihan yang mungkin, hasil maksimal yang mungkin. Kalau misal manajer yang pesimis gitu ya, mengikuti pilihan yang maksimin gitu ya, bukan maksimal tapi maksimin, memaksimalkan hasil minimum yang mungkin. Jadi ya udahlah, kita tetap ada jualan tapi dengan kita menghabiskan persediaan bahan mentah, ya udah harganya dinaikkan dikit, yang penting ada cash flow gitu ya. Dan istilahnya merek kita tetap jualan, tidak stop bekerja gitu. Atau misal kita nggak akan melakukan PHK tapi melakukan shift, pengurangan gaji tapi bekerjanya shift gitu ya. Hari ini kerja, seminggu kerja, lalu yang besok libur gitu ya. Nah, ini kondisi pengambilan keputusan, jadi bisa kepastian, bisa resiko, bisa ketidakpastian. Nah, itulah pokok bahasan yang ada di pertemuan kedua gitu ya. Kalian bisa pelajari yang lain. Pada intinya tadi proses pengambilan keputusan tadi kan ada 8 tahapan itu ya. 8 tahapan itu dipengaruhi oleh pendekatan pengambilan keputusan tadi, dia pakai rasional atau pakai intuisi. Lalu tipe permasalahan dan keputusan. Tipe permasalahannya apa nih? Apakah terstruktur atau tidak terstruktur, keputusannya mau terprogram atau tidak terprogram. Lalu kondisi pengambilan keputusannya bagaimana, ini penuh pastian atau ketidakpastian atau risiko. Kemudian gaya pengambilan keputusan. Nah, ini gaya pengambilan keputusan ini macam-macam ya. Ada yang sifatnya direction gitu ya, jadi ada yang mengarahkan, ada yang melakukan analisis lebih dalam gitu ya, ada yang konseptual, ada yang behavior, perilaku gitu ya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan kadang tadi manajer itu mengalami terjadinya bias atau kesalahan, misalnya overconfident. Ini indikatornya udah sesuai, kita jual gitu. Ternyata harganya makin naik, kita udah nggak ada barang, kan susah itu kadang. Makanya ketika sudah diambil keputusan, tahapan terakhir kita melakukan evaluasi atas hasil keputusan tadi ya. Apakah kesalahan-kesalahan atau error atau bias yang terjadi itu masih kita bisa perbaiki enggak gitu. Nah, demikianlah kuliah kali ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Kalian bisa mempelajari kembali dalam bukunya Robin di chapter 2 dan di slide. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Terima kasih.